back to IMC Podcast Corner. Masih bareng saya Lini Diandra, tentunya di channel YouTube IMC, Rumah Sakit IMC ya. Oke, Sobat IMC pernah dengar ini gak sih? Plantar fasciitis. Apakah itu tempat makan baru di daerah Cikarang? Bukan. Plantar fasciitis ini adalah sebuah masalah kesehatan yang harus kita aware ternyata ya Sobat IMC ya. Dan kita akan cari tahu sekarang di IMC Podcast Corner bersama dengan Dr. Dipa Yunta Firmanda, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Halo Dok. Halo, selamat sore. Oke. Selamat sore juga Sobat IMC. Dok, kalau dengar plantar fasciitis, orang awam kan masih belum familiar gitu ya Dok ya. Pasti nyangkanya di awal-awal, wah, apakah itu nama restoran, nama mall, atau merek baru gitu kan. Baik. Ternyata ini sebuah masalah kesehatan ya Dok. Betul. Yang terjadi biasanya di mana Dok? Jadi umumnya itu terjadi pada usia Mbak. Usia 40 sampai 60 tahun itu biasanya. Cuman gak tertutup kemungkinan terjadi pada usia yang lebih muda lagi. Karena saya juga dapati pasien-pasien saya beberapa yang di klinik itu belum mencapai usia tersebut sudah terkena plantar fasciitis ini. Dan terjadinya di bagian tubuh kita yang mana? Nah, jadi gini. Umumnya itu nyeri Mbak. Jadi pasien datang dengan nyeri tumit. Nyeri tumit yang di bagian bawah. Ya, tumit bagian bawah. Itu sering sekali terjadi. Dan berarti biasanya kita saat melangkah dong itu sakitnya? Betul. Oke. Dan biasanya pasien tuh datang pasti ngomongnya ini asam urat Mbak. Nah itu suatu tipikal yang mungkin kita harus hapus dulu lah. Karena gejalanya mirip. Gejalanya sebenarnya beda juga. Cuman kalau di orang-orang kita, di orang-orang Indonesia itu kalau yang namanya nyeri di persendian, nyeri di bagian ekstremitas, pukul rata, pokoknya asam urat. Padahal ini bukan Mbak, ini jauh sekali dibandingkan asam urat. Gitu. Nah jadi yang namanya plantar fasciitis ini saya harus serahkan dulu dari awal nih. Jadi sebenarnya plantar fasciitis ini merupakan suatu peradangan Mbak di plantar fascia. Nah apa itu plantar fascia? Plantar fascia itu adalah suatu jaringan ikat Mbak yang menghubungkan antara tumit kita nih, anggap ini kaki saya ya. Kaki ya. Tumit dengan bagian bawah dari jari-jari kaki kita. Iya, sama persis posisinya, cuman ini tangan. Betul. Sobat IMC bayangkan ini terjadi di kaki ya. Betul. Nah, fungsi dia ini adalah menyerap getaran atau menyerap tekanan dan mempertahankan kelengkungan dari kaki, Mbak. Yang kita bilang kaki biasanya kan ada lengkungannya. Jadi di kaki kita tuh biasanya ada lengkungan. Itu yang kita bilang plantar acus plantaris. Nah, pada saat kita melakukan aktivitas yang berlebih, atau nomor 2, maaf ya Mbak ya, berat badan yang berlebih. Nomor 3 misalnya juga memakai sepatu-sepatu yang tidak proper untuk kegiatannya. Misalnya kita mau lari, kita pakai high heel atau sepatu buat ke pesta gitu ya. Nah itu kan nggak proper artinya. Tambah lagi misalnya kita pekerjaan kita sendiri berdiri terlalu lama, tentunya tekanan atau penekanan di arkus ini makin meningkat Mbak. Dengan meningkatnya tekanan pada plantar fascia ini, dia menyebabkan robekan-robekan kecil Mbak. Sehingga robekan kecil ini menyebabkan nyeri. Itulah yang diinterpretasikan dari pasien sebagai nyeri di tumit dan biasanya bilang bahwa dia kena asam urat. Sekali lagi, plantar fasciitis ini beda banget dengan yang namanya asam urat. Berarti yang membedakan itu apa Dok? Ciri-ciri spesifiknya tuh dibandingkan dengan asam urat tuh seperti apa Dok? Jadi gini, karena dia plantar fascia ini menghubungkan antara tumit dengan bagian bawah jari-jari kaki yang mempertahankan kelengkungan dari kaki, tentunya nyerinya biasanya dirasakan lebih pada tumit kita Mbak. Jadi pasien datang dengan keluhan nyeri pada tumit yang biasanya bukan pada saat olahraga Mbak, tapi pada setelah berolahraga. Karena pada saat istirahat. Hanya saat setelah berolahraga? Betul, biasanya satu. Yang kedua, karena pada saat biasa dirasakan juga pada bangun pagi Mbak. Pasien yang mau sholat subuh, mau ke kamar mandi pagi gitu ya. Beliau atau pasien itu merasakan sakit yang di daerah sekitar tumit. Dan ini terjadi karena biasanya
otot kita itu lagi rileks pada saat itu, sehingga pasien lebih merasakan nyeri di daerah sana. Terus yang ketiga, juga pada pasien-pasien yang mempunyai kelainan anatomis. Misalnya mungkin Mbak pernah dengar yang namanya kaki bebek atau kakinya datar. Jadi arkusnya ini dia lebih datar dibandingkan orang normal. Nah itu pun lebih sering terjadi pada pasien tersebut. Nah, kalau tadi dokter bilang kan kebanyakan pasien yang menderita plantar fasciitis ini memasuki usia 40 tahun. Ya. Kenapa, Dok? Bukankah maksudnya di usia yang lebih muda pun umur 25 bisa jadi toh dia juga salah pakai sepatu, bisa jadi juga ya tadilah seperti yang tadi dokter sebutkan faktor resikonya apa aja gitu. Kenapa biasanya terjadi pada usia memasuki 40 tahun? Oke. Mungkin gini Mbak, pada saat usia 45 sampai lebih ini ya. Pertama mungkin pasiennya udah agak jarang untuk berolahraga. Oke. Terus nomor 2 juga ternyata sudah dipakai selama 40 tahun gitu loh Mbak. Jadi faktornya faktor pemakaian setelah 40 tahun. Tapi sekali lagi Mbak, ini nggak menutup kemungkinan kalau pasien ini di bawah dari usia 40 tahun. Karena bisa jadi pada pasien-pasien yang berdiri lama, pada atlet-atlet, atau ada pasien mengangkat berat dengan alas kaki yang nggak proper, itu pun bisa terjadi Mbak pada usia-usia di bawah dari 40 tahun. Oke, jadi bisa saja terjadi di bawah usia 40 tahun. Kalaupun terjadi di atas usia 40 tahun, salah satu faktornya adalah ya karena itu ya, istilahnya apa ya Dok ya, perangkatnya nih udah lama dipakai. Sudah dipakai sekian gitu. Ya. Oke, kalau dari itu kan dilihat dari umur. Kalau dilihat dari pria dan wanita gitu ya, biasanya lebih banyak mana Dok? Wanita pastinya. Kenapa? Karena kebanyakan wanita memakai high heel. Dengan memakai high heels, si plantar fascia ini akan lebih teregang, Mbak. Lebih teregang, akan lebih cepat atau lebih banyak terjadi pada wanita dibandingkan laki-laki. Tapi pada laki-laki pun bisa terjadi, Mbak. Misalnya pada pasien-pasien yang sering menggunakan sepatu Lars. Misalnya pada profesi security atau tentara gitu yang memakai sepatu Lars yang lebih tinggi, sehingga plantar fascia ini pun teregang dan akan menimbulkan nyeri, Mbak. Oke, jadi ternyata pemilihan alas kaki juga ini proper sekali ya. Penting sekali Mbak penting untuk mencegah terjadinya ini terjadi plantar fasciitis ini. Oke, selain pemilihan alas kaki, gimana lagi cara kita mencegah plantar fasciitis, Dok? Oke. Di awal saya udah bilang masalahnya adalah karena si plantar fascia ini adalah meredam atau menahan tekanan, Mbak. Kalau gitu berarti beban dari tubuh kita harus dikurangi. Pada orang-orang yang obesitas, ya kalau usahakan boleh dikurangilah berat badannya, sering puasa gitu Mbak ya. Tapi yang tidak bisa dihindari adalah pada pasien-pasien yang memang memiliki kelainan anatomi bawaan yang saya bilang tadi, seperti kaki bebek atau kaki datar. Itu pun itu nggak bisa kita hindari karena memang anatominya sudah seperti itu. Tapi kalau pada pasien-pasien yang tidak memiliki kelainan tadi, juga tidak tidak memiliki pekerjaan yang harus berdiri lama, kurangilah berat badan agar penyakit ini bisa kita hindari dari awal lah gitu. Jadi berat badan juga poin penting juga. Obesitas itu penting juga. Oke, emang berat badan tuh memang kayaknya di semua masalah kesehatan ya Dok ya. Ada problemnya Mbak. Ada problemnya benar di situ ya. Oke. Kalau kita mungkin nih Sobat IMC kan baru ngeliat podcast kita gitu kan, terus baru menyadari gitu, oh jangan-jangan ini saya plantar fasciitis nih, misalnya gitu ya. Di saat seperti apa kita harus segera memeriksakan diri ke dokter? Dengan kondisi seperti apa Dok? Pertama yang pasti keluhan nyeri Mbak. Nyeri di sekitar tumit, apalagi nyeri ini sudah berlangsung lama. Lebih dari seminggu misalnya, dan gak hilang dengan obat-obat. Ya obat-obat yang sering kita minum kayak mungkin paracetamol. Jadi dengan minum obat dia hilang, tapi pada saat obatnya stop dia nyeri kambuh lagi. Nah ini kita mulai aware lah. Dan sekali lagi yang namanya plantar fasciitis ini bisa disembuhkan Mbak. Dan tanpa operasi. Tanpa operasi dan biasanya bisa disembuhkan. Pasien-pasien yang datang ke dokter, apalagi labelnya dokter bedah ortopedi gitu ya, pasti mungkin harus dibedah kan? Enggak, insya Allah enggak. Jadi kalau dari awal kita sudah melakukan terapi. Nomor 2 kita juga dibantu dengan pasien juga dengan berat badan, dengan kompres segala macam. Mungkin bisa jadi nggak perlu lah kita lakukan tindakan operasi, dan itu juga udah
hal terakhir kita lakukan tindakan. Jadi biasanya tuh bagaimana dok cara penanganannya? Oke, yang pertama pasti kita berikan dulu pertama mungkin obat-obatan Mbak ya. Pasti tuh. Obat-obatan anti nyeri, terus nomor 2 anti radang. Biasanya kalau ada obat yang anti nyeri, anti radang ini kan merangsang lambung tuh. Kita akan cover juga untuk lambungnya. Nextnya mungkin dari pasien sendiri Mbak. Ya, yang saya bilang tadi. Coba mengganti alas kaki yang proper, yang tingginya 3 cm, jangan lebih. Wanita ya biasanya pakai high heels kan agak ada problem ya. Tolong diganti yang 3 cm yang dalamnya empuk. Nextnya mungkin kalau sudah terjadi hal seperti ini, biasanya dokter akan meminta pasien ini melakukan kompres dingin. Jadi beli semacam kayak minuman kaleng yang dingin, terus digulirkan di sekitar tumitnya Mbak. Dengan begitu peradangan ini akan berkurang. Nah, harus dingin ya dok? Harus dingin. Jadi kalaupun dengan obat-obat, dengan kompres, dengan berat badan belum selesai juga problemnya, masih nyeri juga pada saat bangun tidur atau berjalan, biasanya kita akan lakukan fisioterapi habis itu. Fisioterapi. Dengan fisioterapi umumnya sih sudah nyeri itu akan menghilang Mbak. Tapi kalau lanjut juga, next stepnya adalah kita melakukan injeksi Mbak. Biasanya injeksi dengan steroid atau lagi dengan yang terbang PRP. Seperti itu. Jadi jarang sekali pasien dengan plantar fasciitis ini kita lakukan tindakan operasi. Biasanya dengan injeksi PRP atau steroid masalahnya akan selesai. Bisa sembuh total? Insya Allah Mbak. Balik lagi ya. Oke. Asalkan dengan itu tadi Mbak ya, mengurangi berat badan, menjaga bantalan atau hak sepatu kita jangan tinggi-tinggi. Terus nomor 3, untuk olahraga pun kita harus mencari alat kaki yang proper Mbak. Oke. Dokter sendiri udah banyak gak sih menemukan kasus ini? Karena kan kalau dilihat dari namanya kan kayaknya orang masih baru ya, gitu ya, kan. Betul. Tapi kalau dari dokter sendiri, menurut pengalaman dokter, ini udah banyak belum sih dialami oleh pasien-pasien dokter? Saya sering loh Mbak menemukan ini di klinik kita ya. Kadang-kadang 1 minggu itu bisa 2-3 pasien untuk hal seperti ini. Dan sampai sekarang tuh jarang sekali yang saya operasi loh Mbak. Jadi artinya apa? Jangan takutlah ke dokter, karena biasanya kita akan operasi kok. Maksimal biasanya dengan injeksi steroid atau PRP itu sudah subside nyerinya. Jadi sekarang kalau biasanya kan kalau orang ditanya kamu sakit apa, sakit mah misalnya gitu kan, sakit apa gitu ya. Sekarang ada penyakit baru gitu kan, sakit agak keren nih namanya plantar fasciitis gitu kan. Sekarang Sobat IMC udah bisa ngejelasin nih plantar fasciitis nih, kata dokter Dipa nih, ini nih penanganannya gini nih, nggak sampai operasi kok gitu. Sekitar tumit. Oke, jadi kalau mungkin Sobat IMC mengalami nih ya rasa nyeri pada tumit tuh jangan dianggap enteng juga ya. Sebaiknya kalau itu terus berlangsung apalagi sampai berminggu-minggu, segera periksakan ke dokter. Ya. Kalau misalnya mau cek ke dokter Dipa, bisa di hari apa aja dok? Kalau di IMC bisa hari Senin? Selasa, Kamis, Jumat. Oke, jamnya bisa cek lah di websitenya ya, www.imc.id. Jangan lupa juga follow Instagramnya @rs.imc untuk tahu profil dokter dan juga event-event yang akan datang dari IMC. Kemudian juga subscribe channel YouTube kita. Udah subscribe belum dok? Udah dong. Udah ya. Harus ya. Harus dong. Subscribe ya channel YouTube kita RSIMC, karena kita selalu bisa mendapatkan informasi wawasan baru dari ahlinya, dari para spesialis, bukan dari hoax ya dok ya. Iya betul. Oke, dokter terima kasih banyak. Terima kasih, hari ini udah sharing sama saya sama-sama. seputar plantar fasciitis. Plantar fasciitis. Bener ya dok ya. Oke, itulah tadi IMC Podcast Corner barengan sama Dr. Dipa Yunta Firmanda, spesialis ortopedi dan traumatologi seputar plantar fasciitis, gejala, penyebab, dan penanganannya. Saya Leni Diandra, sampai jumpa.